Di video kali ini, aku bakal ngebahas bagaimana cara membuat 3D set extension dengan menggunakan aplikasi PixArt dan KineMaster. Pada kali ini, kita membutuhkan beberapa stok gambar untuk menciptakan virtual lingkungan. Jadi, aku telah menyiapkan beberapa gambar dengan tema perkotaan yang aku temukan di situs unisplus.com dan pexels.com. Dan aku telah merekam sebuah video dengan latar belakang green screen untuk mengubah backgroundnya. Oke, langkah pertama kita akan membuat gabungan foto atau foto composite dengan menggunakan aplikasi PixArt. Jadi, kita klik tombol plus di tengah, kemudian scroll ke bawah dan pilih Pick Canvas. Dan kita akan memilih ukuran backgroundnya. Kita gunakan custom, jadi kita bebas mengubahnya. Kita atur menjadi 1920 x 1080 atau ukuran 16:9. Klik OK dan klik Next. Kemudian kita masuk ke layer dan pastikan layer yang dipilih adalah layer pertama atau layer kosong. Kemudian kita masuk ke Add Object dan pilih foto. Pertama, di sini aku bakal menambahkan gambar langit terlebih dahulu. Kemudian scale up dan aku bakal meletakkannya di sekitar ini. Dan kita akan menambahkan gambar subjek lain. Jadi kita masuk ke layer dan buatlah layer kosong baru. Kemudian kita masuk ke Add Object dan pilih foto. Di sini aku bakal menambahkan gambar gunung. Kemudian kita scale up dan aku bakal meletakkannya di sekitar ini. Dan kamu bisa menurunkan opacity supaya terlihat lebih mudah ketika kita menempatkan suatu subjek. Langkah berikutnya, kita akan menghapus pada bagian-bagian tertentu. Jadi kita masuk ke eraser. Kita gunakan eraser yang keras ini. Kemudian kita ubah size menjadi sekitar 90. Kemudian untuk opacity menjadi 100. Dan untuk hardness menjadi sekitar 90. Aktifkan zoomability. Jadi, hapuslah pada bagian yang tidak diperlukan. Kemudian kita akan menambahkan gambar subjek lain seperti bangunan. Jadi, lakukan hal yang sama seperti barusan. Ya, sama untuk semuanya. Jadi, kita buat layer kosong baru ketika kita menambahkan suatu subjek. Ini sangat membantu untuk membuat gerakan pada setiap subjek ketika kita mengedit di KineMaster. Untuk menyeleksi pada gambar bangunan ini, sebaiknya aku bakal masuk ke shape atau bentuk. Kemudian gunakanlah bentuk yang kotak. Kemudian pilih Fill dan klik OK. Dan ini akan lebih mudah hanya dengan membuat bentuk kotak seperti ini. Jika selesai,
Kemudian kita akan mengekspor satu persatu pada setiap subjek tersebut. Jadi kita masuk ke layer dan sembunyikanlah semua layernya. Dan tampilkan sebuah layernya. Kemudian klik ikon titik 3 di bagian kiri dan pilih Save Image. Dan gambar ini akan tersimpan ke galeri. Kemudian lakukan hal yang sama untuk menyimpan gambar lainnya. Jika selesai, langkah berikutnya kita akan melakukan editing di KineMaster. Kemudian kita klik Create New dan pilih aspek rasio 16:9. Kemudian tambahkanlah gambar backgroundnya yang baru saja kita simpan. Dan aku bakal mengatur durasinya menjadi sekitar 10 detik. Selanjutnya kita masuk ke layer dan pilih media. Tambahkanlah gambar yang baru saja kita buat di aplikasi PixArt. Oke, mari kita mulai dari gambar belakang atau gunung terlebih dahulu. Scale up dan panjangkan durasinya sama seperti durasi klip. Lakukan hal yang sama untuk mengimport gambar lainnya. Dan langkah berikutnya, kita akan menyatukan pencahayaan dan warnanya. Jadi, aku bakal memulai dari gambar gunung terlebih dahulu. Dan kita masuk ke menu Adjustment. Di sini, aku bakal menaikkan brightness menjadi sekitar +7 supaya terlihat sedikit cerah. Dan menaikkan kontras menjadi sekitar 50. Dan menaikkan temperatur menjadi sekitar +15 supaya ini terlihat sedikit warm. Dan yang terakhir, aku bakal menaikkan hue menjadi sekitar +10. Supaya warna biru berubah menjadi sedikit ungu. Kemudian, lakukan juga beberapa adjustment pada subjek lainnya. Kemungkinan beberapa setting akan berbeda, jadi aturlah slider tersebut sehingga pencahayaan dan warnanya sama. Langkah berikutnya, kita akan menggerakkan gambar tersebut. Jadi, aku bakal memulai dari gambar gunung terlebih dahulu. Dan kita masuk ke ikon kunci di bagian kiri. Pada dasarnya, ini adalah keyframe untuk mengunci sebuah gerakan. Pada kali ini, aku bakal membuat gambarnya menjadi bergerak dari arah kiri ke arah kanan. Jadi, kita arahkan timeline ke depan terlebih dahulu. Dan kita perbesar sedikit untuk memberikan ruang ketika kita menggeser. Dan geserlah ke arah kanan sedikit saja. Ya, seperti ini. Kemudian pindahkanlah timeline ke akhir dan geserlah ke arah kiri sedikit saja. Dan otomatis ini akan muncul titik di timeline. Titik tersebutlah yang mengunci sebuah gerakan. Nah, jika kamu lihat, pergerakan gunung sangatlah sedikit karena ini sangat jauh dengan jarak kamera. Dan gerakkanlah juga pada subjek lainnya. Caranya sama seperti sebelumnya, tapi aku bakal membuat gambar ini menjadi lebih cepat daripada gambar sebelumnya. Jadi, lakukanlah scale up yang lebih untuk memberikan lebih banyak ruang gerakan. Karena jika gambar subjek semakin dekat dengan posisi kamera, akan semakin cepat juga pergerakannya. Dan jika selesai, kemudian kita masuk ke layer dan pilih media. Tambahkanlah video dengan latar belakang green screen. Setelah itu, kita masuk ke chroma key dan aktifkan. Kemudian kita ubah key color menjadi hijau.
Dan kamu bisa mengatur pada tab ini untuk mengatur kedetailannya. Kemudian kita akan menggerakkan posisi orang tersebut. Jadi kita masuk ke ikon kunci di bagian kiri. Nah, kita letakkan di tempat yang sama, baik dari titik awal maupun titik akhir. Jangan lupa klik ikon titik 3 di bagian kiri dan pilih send backward supaya ini berada di balik tiangnya. Dan lakukan juga beberapa adjustment untuk menyatukan pencahayaan dan warnanya. Dan selanjutnya kita masuk ke layer dan pilih media. Di sini aku bakal menambahkan efek cahaya. Dan kita ubah blendingnya menjadi screen untuk menghilangkan layar hitam. Kemudian kita masuk ke adjustment. Di sini aku hanya menurunkan saturasi supaya warnanya tidak terlalu kuat. Dan aku bakal meletakkannya di bagian ini sebagai efek polusi cahaya kota. Jangan lupa send to backward supaya ini berada di balik latar depan. Dan kita masuk ke layer, kemudian pilih efek. Di sini aku bakal menambahkan efek radial blur. Dan buatlah ini menjadi full screen. Dan kita masuk ke setting. Di sini aku bakal mengubah strength menjadi sekitar 15. Dan aku bakal menurunkan opacity menjadi sekitar 60%. Jadi ini sangat membantu supaya scene pada subjek tersebut terlihat menyatu. Dan ini adalah hasilnya. Oke, jadi begitulah cara membuat 3D set extension dengan menggunakan aplikasi PixArt dan KineMaster. Jadi pada dasarnya, kamu tinggal melakukan penggabungan di PixArt, kemudian gabung kembali dan gerakkan menggunakan aplikasi KineMaster. Aku juga menerapkan ini pada project lainnya, dan ini sangat fantastik. Jadi sekian dulu videonya, terima kasih banyak telah menonton. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like. Jangan lupa follow Instagramku, and see you next time.